Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pelajaran sejarah peminatan kelas 12. Bersama saya, Ayah Sofia Martini. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah konflik-konflik di Asia bagian kedua. Kita akan bahas mengenai Perang Korea yang berlangsung dari tanggal 25 Juni 1950 sampai gencatan senjata 27 Juli 1953. Tetapi karena belum ada perjanjian perdamaian, secara teknis konflik ini masih berlanjut sampai sekarang. Lokasinya semenanjung Korea. Hasilnya adalah gencatan senjata dan dibuatnya zona demilitarisasi Korea. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Juga disebut perang yang dimandatkan atau dalam bahasa Inggris adalah proxy war antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan Komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerjasama dengan Uni Soviet yang juga merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekutu utama Korea Selatan adalah Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Britania Raya. Meskipun banyak negara lain mengirimkan tentara di bawah bendera PBB. Sementara sekutu Korea Utara seperti Republik Rakyat Tiongkok menyediakan kekuatan militer, sementara Uni Soviet yang menyediakan penasehat perang, pilot pesawat, dan juga persenjataan untuk pasukan Tiongkok dan Korea Utara. Kisah ini dimulai ketika zaman Kekaisaran Jepang yang menduduki Kekaisaran Korea pada tahun 1897 sampai 1910. Saat itu Kekaisaran Korea dipimpin oleh Kaisar Gojong. Jepang menjadikan Korea sebagai protektoratnya melalui perjanjian Ulsa pada tahun 1905. Kemudian Jepang menganeksasinya melalui perjanjian aneksasi Jepang-Korea pada tahun 1910. Saat itu kaum nasionalis dan intelektual Korea banyak yang melarikan diri ke luar negeri dan di luar negeri membentuk pemerintahan sementara Korea dipimpin oleh Syngman Rhee di Shanghai pada tahun 1919 dan menjadi pemerintahan dalam pengasingan yang hanya diakui oleh sedikit negara. Antara tahun 1919 hingga 1925 kaum komunis Korea memulai pemberontakannya terhadap Jepang. Korea dianggap sebagai bagian dari Kekaisaran Jepang bersama dengan Taiwan yang merupakan bagian dari kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Pada tahun 1937, Gubernur Jenderal Jiro Minami memerintahkan dilakukannya asimilasi budaya Jepang terhadap penduduk koloni dengan melarang bahasa, sastra, dan budaya Korea dan menggantinya dengan budaya Jepang, serta memerintahkan orang Korea mengganti nama mereka menjadi nama Jepang. Pada tahun 1938 sampai 1939, pemerintahan kolonial menjalankan sistem kerja paksa. Hingga pada tahun 1942, pria-pria di Korea dipaksa menjadi tentara Jepang. Sementara itu di Tiongkok, kelompok nasionalis yang dipimpin oleh Yi Pom-sok bertempur di pertempuran Burma pada bulan Desember 1941 sampai Agustus 1945. Sementara kelompok komunis yang berada di bawah pimpinan Kim Il-sung bertempur melawan Jepang di Korea. Pada bulan November 1943, diadakan konferensi Kairo. Nasionalis Tiongkok,
Britania Raya dan Amerika Serikat memutuskan bahwa Korea harus menjadi negara merdeka pada waktunya. Stalin pun setuju. Pada bulan Februari 1945, di konferensi Yalta, Sekutu ternyata gagal mendirikan perwalian Korea. Pada tahun 1945, Amerika Serikat dan Soviet membuat perjanjian untuk membagi Korea menjadi dua, tanpa melibatkan pihak Korea. Korea saat itu diwakili oleh Kolonel Amerika Serikat Dean Rusk dan Charles Bondsteel. Pada tanggal 10 Agustus, Tentara Merah menguasai bagian utara semenanjung Korea, sebagaimana yang telah disepakati, dan pada tanggal 26 Agustus berhenti di paralel utara ke-38 selama 3 minggu untuk menunggu kedatangan pasukan Amerika Serikat di selatan. Untuk memenuhi persyaratan politik militer Amerika Serikat, Kolonel Dean Rusk dan Charles Bondsteel III membagi semenanjung Korea menjadi dua di garis lintang 38 derajat. Setelah dengan terburu-buru, yaitu dalam 30 menit, memutuskan bahwa daerah pendudukan Amerika Serikat di Korea harus setidaknya memiliki 2 pelabuhan. Jenderal John R. Hodge mengontrol Korea Selatan dengan cara yang pertama, mengembalikan kekuasaan administrator kunci kolonial Jepang dan juga polisi kolaboratornya. Yang kedua, menolak pengakuan Usamgik terhadap Republik Rakyat Korea pada bulan Agustus sampai September 1945. Hal ini menimbulkan konflik dan pecahlah Perang Saudara Korea. Pada 3 September 1945, Letnan Jenderal Yoshio Kojuki, Komandan Tentara Wilayah ke-17 Jepang, menghubungi Hodge, mengatakan bahwa tentara Soviet mulai bergerak ke arah selatan lintang 38 derajat di Kaesong, dan berita ini dipercayai oleh Hodge. Sehingga pada Desember 1945, Korea di bawah komisi bersama Amerika Serikat dan Uni Soviet menyetujui konferensi Menteri Luar Negeri Moskow pada bulan Oktober 1945. Lagi-lagi tanpa melibatkan pihak Korea. Komisi tersebut memutuskan bahwa negara tersebut akan merdeka setelah 5 tahun di bawah kepemimpinan Dewan Perwalian. Rakyat Korea marah dan memulai revolusi di selatan. Beberapa hanya melakukan protes, sisanya mengangkat senjata. Untuk menahannya, Usamgik melarang demonstrasi pada 8 Desember 1945 dan mencabut perlindungan hukum terhadap pemerintahan revolusioner dan Komite Rakyat Republik Rakyat Korea pada tanggal 12 Desember 1945. Kita sudah bahas mengenai Perang Korea. Sekarang sebagai kuis, buatlah lini masa atau timeline Perang Korea. Silahkan dipoto kemudian diupload ke e-learning. Ingat, jadilah pelaku dan pembuat sejarah di dunia. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.